Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allah ya arhamar rahimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita berjumpa lagi ya. Saya dengan ya. Karena banyak sahabat-sahabat yang meminta kami itu live lagi. Cuman live-nya ini masih tahap memakai metode YouTube primer. Ya, nanti kita interaktif lewat komen gitu. Karena kalau live yang asli itu saya khawatir masih putus-putus ya. Nantilah kita lihat bertahap ya sahabat ya. Nah, episode kali ini kan kita menjelajah sesuai dengan permintaan dan izin dari pemilik rumah, itu menjelajah portal yang ada di rumah tersebut. Ya. Di mana portal itu menarik semua energi negatif ke portal itu. Nah, kebetulan portal ini ada di tengah rumah itu. Gitu ya. Jadi itu kan sangat tidak bagus. Ya. Dari hasil penelusuran kami ya, itu portal itu ternyata alam siluman ya, Pak ya. Nanti kita akan nanti kita akan dialog medium seperti dulu lagi. Karena selama ini hampir 2 tahun kita libur ya, karena ibu. Iya. Hampir. Tadi hampir. Enggak 2 tahun. Berapa lama? Tahunan lah. Cuman kan maksudnya enggak libur. Iya, enggak libur total. Enggak libur tuh libur di. Iya, maksudnya adalah pengertian 2 tahun ini kan selama ini si kecil tuh ASI ya. Nah, ibu kadang-kadang mediumnya itu di balik layar seringan, bukan tampil seperti ini. Jadi nggak continue kayak dulu, itu maksud saya. Nah, sekarang insya Allah ke depan ibu bisa continue, karena memang harus ada mediator kalau medium. Kalau hanya medium saya sendiri, saya jawab sendiri kan lucu itu. Nah, jadi harus ada mediator ya. Nah, hasil penelusuran kami ini ya sahabat, nanti ada waktunya medium. Jadi portal alam siluman ini nama alamnya Ziyadal ya. Penduduknya sekitar 385 jiwa. Dan itu akan bertambah terus. Nama pemimpinnya Mualka Adrah. Ini asli bangsa siluman. Bukan tadinya manusia masuk ke alam siluman. Sebagai pengingat, saya sampaikan bahwa di suatu alam ya, itu kalau alam negatif ya, kalau alam positif beda. Di suatu alam, di alam negatif itu ada 3 jenis penghuninya. Pertama, bangsa jenis yang di negatif itu, contoh namanya bangsa siluman gitu ya. Kedua, manusia yang masuk di alam siluman itu jiwanya. Ketiga, hewan yang masuk, ruh hewan yang masuk ke alam itu gitu. Nah, jadi kebanyakan jiwa-jiwa manusia itu yang di frekuensi alam siluman itu masuk nyangkut ke portal ini, yang radiusnya gak jauh dari portal ini ya. Karena kan portal alam siluman di bumi ini banyak sekali, di Indonesia banyak sekali. Nah, kita bicara salah satunya ini. Di portal ini, di alam Ziyadal tadi, penduduk asli siluman yang bangsa silumannya itu hanya 3% dari total 385 itu. 385 itu di posisi sekarang loh ya. Kan bisa nambah, bisa berkurang. Oh iya, ada di rumah itu lari-lari anak kecil. Nanti kita dialog. Anak kecil sekitar usia 6 tahun itu nakal sekali. Dia gangguin orang-orang itu, orang-orang di situ, penghuni rumah itu. Namun yang penghuni rumah itu bisa merasa, bisa tidak gitu. Jadi bisa terganggu emosinya dan lain-lain. Itu juga dari alam portal ini ya. Dari alam portal ini. Kemudian apa lagi? Kondisi alam. Kondisi alam itu sangat gelap, kemudian becek, sangat kumuh, seperti kampung yang tidak dihuni dan tidak terawat. Suasananya seperti menjelang maghrib dan berkabut hitam ya, berkabut hitam.
Kemudian bagaimana kehidupan alam tersebut? Jadi alam ini seperti tempat transit jiwa-jiwa yang tersesat. Ya, jiwa-jiwa yang di frekuensi alam itu. Ingat ya sahabat, sebagai reminder ya. Hukum fisika kuantum mengatakan energi itu saling tarik-menarik di frekuensi yang sama. Jika jiwa seorang manusia ketika sampai meninggal, dia ada di frekuensi alam siluman, ya masuk siluman. Di frekuensi alam jin, ya masuk alam jin. Gitu. Frekuensi ini terbentuk dari gelar gulung selama dia hidup. Amalnya seperti apa di frekuensi itu. Gitu. Ya, itu sudah apa ya? Sudah rumus alam itu. Kan jiwa itu energi. Ya. Tadi kehidupan alam itu, jadi banyak jiwa-jiwa yang transit di situ. Kemudian akan lanjut kemana, mau dikirim kemana, itu semuanya pemimpinnya yang ngatur. Ya, untuk tujuannya adalah untuk menambah energi pemimpin itu. Gitu. Siluman-siluman asli di situ. Jadi maunya si A, si B dikirim kemana untuk gangguin orang atau gimana. Yang hasil akhirnya juga ada benang merahnya ke pemimpinnya ini gitu loh. Tampilan pemimpinnya ya seperti manusia, namun badannya hijau, berwarna hijau campuran hitam dan terlihat licin, bersisik ya. Ini bersisik. Matanya besar seperti buto hijau. Buto hijau. Nah, gendut ya, banyak makan kali ya. Dan pakai celana dalam doang. Warna hitam, matanya warna hitam dan hijau. Gimana ya warna hitam dan hijau? Ini jadi percampuran hitam. Jadi ininya itu yang kalau kita kan putih sama hitam. Dia hitam dan hijau ya. Putihnya itu hijau. Oh gitu. Jadi putihnya itu hijau. Kalau kita kan hitam sama putih, dia itu putihnya hijau. Nah, nanti kita juga dialog, kita untuk tahu ya, untuk tahu. Kita mewakili saja manusia yang menurut Allah yang kesalahannya paling tinggi, paling berat di frekuensi siluman itu, yang masuk ke situ, yang paling berat tuh. Ini sudah kita cek, sudah ketemu namanya. Ini cowok ya, ada dua, cowok sama cewek. Namanya Ashak Sadrak K. Ya. Terus yang cewek ada namanya Derliala. Nanti kita gali. Ya. Cuman galinya mungkin gak usah lama-lama kali ya. Kalau bukan cerita kayak novel gitu ya, singkat-singkat aja karena kan kita juga dibatasi waktu, capek juga nanti ya. Itu terus untuk anak kecil itu namanya Haidar Ulum, usianya 6 tahun. Nanti kita pengen tahu kisahnya gimana. Oke, sekarang ibu mau medium yang mana, pemimpin? Jadi nanti kita ada pemimpinnya, terus yang lagi perempuan sama anak itu mana dulu ibu milih, biar ibu yang milih. Pemimpinnya dulu ya. Oke. Sekarang ibu medium ke pemimpinnya. Jadi gini sahabat, medium versi kecerdasan resonansi Gurat Jagat Jati Diri Badal Aha itu kita bukan dikendalikan negatifnya seperti yang di luar sana. Justru negatifnya itu kalau bahasa sahabat-sahabat itu kayak dimasukkan botol, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Diem nggak bisa ngapa-ngapain, kita yang kontrol dia ya. Jadi bukan ibu terlalu gimana bersikap kayak siluman itu, enggak. Itu enggak gitu kita itu. Oke? Ya jadi enggak dramatisir gitu, enggak ada sisi dramanya di sini. Gitu. Kita apa adanya, kita sampaikan apa adanya. Baik, sekarang namanya tadi, nama pemimpinnya itu Mualka Adrah. Ini cowok ya? Mualka Adrah. Yang tadi yang matanya hitam hijau. Sudah nih, udah connect kata ibu. Nanti kalau suara ibu kurang keras, saya ulangi pakai suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Saya Adam Muhammad Abanahu. Salam kenal. Saya ingin tahu kehidupan di portal yang di lokasi rumah ini. Ya, sahabat,
tadi saya kelupaan, ini rumah ini di daerah Lampung ya. Saya tidak bisa ngasih tahu alamatnya di mana, pemiliknya siapa, karena itu dirahasiakan sesuai dengan perjanjian daripada pemilik rumah ya. Oke, nama kamu Mualka Arda, betul? Iya. Kamu pemimpin di alam situ? Sudah lama? Iya. Kayaknya judes ya. Itu banyak jiwa-jiwa manusia ke situ. Kenapa kok masuk alam situ? Kamu yang narik atau ada yang masukin atau gimana? Kita tanya nih sahabat. Baru sama dia sama mana ya, jadi kayak nyeprot gitu, dan ada sama. Oh, jadi satu, karena dia yang narik, kerjanya si siluman ini beserta antek-anteknya ya. Kedua, ya sistem alam ya, atau kan banyak ya portal alam yang sejenis kayak kamu di Indonesia atau di daerah Lampung atau itu kamu jangkauannya sampai berapa kilo dari posisi portal itu untuk ngambil jiwa-jiwa? Apakah sampai 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo, atau berapa radiusnya yang kamu tarik ke sini? 35 kilo. Oh, dari 35 kilo dari posisi portal. Lumayan jauh loh itu ya. Oke. Nah, terus setelah masuk ke situ, jiwa-jiwa ini saya lihat itu kamu kirim lagi keluar atau ada yang menetap, itu bagaimana maksudnya itu? Saya minum ya. Dikirim lagi keluar, tapi jadi kayak ada mana ya, kayak udah dicampurin sama dia ya, jadi disuruh gitu. Oh, jadi diperintahkan sama si siluman ini. Terus yang jiwa-jiwa masuk itu bisa ngelawan kamu gak sih? Atau gak mau, atau nolak, atau balilo itu bisa gak sih ngelawan kamu? Enggak sih, dan jadi kayak gimana ya, jadi si manusia ini juga dia itu sama ada yang keterkaitan dengan sirup itu juga, cuman kayak udah dibumbuin lagi sama dia gitu. Keterkaitan dengan siapa? Jiwa itu? Jiwanya siapa? Maksudnya? Jiwanya alurnya kan di situ. Oh, jiwa-jiwa yang di situ? Kan dikirim lagi ke orang-orang, kalau enggak ke rumah, kalau enggak ke dampingin seseorang, tapi udah maksudnya dibumbuin lagi tuh gimana ya? Oh, jadi terus untungnya untuk kamu apa? Ya bagus, kasih pengaruh. Oh, gitu. Bener kan tadi? Jadi dia memberi asupan energi, terus memperbanyak pengikut ya. Iya. Jadi cara berpikirnya yang diikutin itu, cara berpikirnya segala macam kan itu dikirim nih, mempengaruhi manusia, gaya hidupnya, pola berpikirnya, kebenarannya segala macam ngikutin itu. Ya kan memang negatif itu menjatuhkan manusia, sudah tugas dia. Oke, gini ya, saya akan dialog dengan beberapa yang lain. Tapi yang jelas gini Mualka, saya akan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini saya lihat itu sudah terjadi penyimpangan, bukan alamiah. Jadi nanti saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar portal ini sudah ya yang terbaik untuk Allah lah, entah dipindahkan atau gimana, gitu ya. Gitu, dan itu baik kamu setuju apa enggak itu urusan Allah gitu. Karena saya hanya bermohon yang terbaik untuk Allah. Bisa saja kamu tetap di situ, bisa saja kamu dibuang kemana gitu. Karena kalau saya lihat dari itu, ini udah terjadi penyimpangan, dan kalau penyimpangan tidak baik. Ya, Mualka Adra. Oke ya, gitu.
Kamu tetap di situ. Saya akan kontak ke yang namanya yang jiwa yang di situ ya. Namanya Ashak Sadraka. Sadarka. Ashak Sadarka. Ini cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Apa betul ini Ashak Sadarka? Iya, salam. Kamu tadinya manusia tinggal di Lampung apa gimana? Iya. Kamu kenapa kok masuk di alam itu? Selama hidup kamu apa sih yang kamu lakukan? Kok bisa kamu masuk ke alam siluman itu? Jadi dia meninggalnya kayak meninggal sia-sia orang kuncinya. Oh, dia bunuh diri sahabat. Bunuh diri karena? Kita cari sebabnya kenapa dia bunuh diri. Jadi kalau di sekarang kayak dibully gitu ya. Ini tampilannya kayak apa sih? Jadi dia bunuh dirinya karena dibully sahabat. Jadi kayak apa ya? Nelongso apa gimana gitu. Sering dibully, terus kayaknya dia udah deh, mendingan gua ngabisin hidup saya gitu. Ini gitu Tampilannya seperti apa? kayak manusia biasa, cuma kayak baju lusuh, celana panjang, baju pendek, udah gitu kayak gimana ya? Lemas gitu terus. Kayak nggak tahu arah. Jadi Kayak udah kayak dikendalikan sama. kayak linglung gitu. Jadi lusuh tampilannya, terus ini usia kayak berapa sih? Usia berapa sih? Oh, sekitar usia 28 masih muda loh. Lusuh gitu ya. Terus lecek apa gimana? Iya. Oke. Ya sudah, nanti gini, Ashak Sadraka itu nanti kita bermohon ya, bukan hanya untuk kamu tapi untuk juga termasuk penghuni di situ yang terbaik menurut Allah. Terbaik menurut Allah itu bukan berarti kemudian bisa saja kamu tetap di frekuensi itu karena memang dari amal kamu, dari perbuatan kamu, tapi mungkin ditempatkan di yang terbaik menurut Allah lah gitu. Saya juga nggak tahu gitu ya. Ya, Ashak Sadraka. Ya. Sekarang lanjut ke yang cewek. Namanya Derliala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rabbi. Apa betul kamu ini namanya Derliala? Penduduk yang di situ? Saya Adam Muhammad Abanau. Tampilannya seperti apa? Cantik, bagus, terus? Jadi kayak biasa gitu, kayak cuman ya kayak mukanya itu kayak kadang-kadang cakep, kadang-kadang Jadi tampilannya kadang-kadang cakep, kadang-kadang lusuh. Ini saya pengen tahu ya Derliala, kamu kok bisa masuk alam situ, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Pak, lagi komunikasi. Pantesan sahabat. Jadi gini, kita bermohon pada Allah, di penduduk itu siapa yang paling berat kesalahannya? Yang cowok terus sama yang cewek. Ternyata yang cowok tadi bunuh diri.
Sekarang ini yang cewek ini dia itu hamil di luar nikah, melakukan aborsi, sudah gitu dia ikut meninggal. Ya, masya Allah, astagfirullah. Ya inilah kayak gini contohnya sahabat. Terus kamu sudah berapa lama sebelum meninggal? Dia baru ya, baru 15 tahunan. Oh, sekitar baru 15 tahunan. Kamu penduduk daerah Lampung situ? Iya, asli Lampung kamu? Iya. Oh, Jadi dia sekarang tuh jadi kayak bingung nih. Jadi masih tinggalnya di situ, cuman jadi kelayaban sekitar situ aja, kayak menggangguin manusia. gitu sahabat. Jadi dia itu ya kayak kecepit di antara dua alam, tapi di frekuensi siluman ini. Jadi gangguin orang dari sisi emosi, dari sisi ini macam-macam lah. Karena ngajakin seperti itu kayak Dan dia. ngajakin seperti itu, melakukan hamil di luar nikah, ujung-ujungnya aborsi juga. Jadi kayak repeating energy gitu, bukan main ya sahabat. Oke Delia, cukup ya. Kayaknya itu tidak baik ya. Nanti kami bermohon pada Allah Subhanahu wa taala terbaik menurut semuanya, untuk Allah ya. Terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian semua. Enggak tahu nanti gimana skenario-nya itu, saya enggak tahu. Saya hanya bermohon ya. Oke, sekarang masuk ke anak kecil yang nakal sekali itu. Namanya Haidar Ulum. Usianya 6 tahun. Jadi dia itu di rumah itu mondar mandir, ngacak sini, ngacak sana, gangguin sini, gangguin sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Robi. Apa betul ini Haidar Ulum? Ini anak laki ya? Gimana tampilannya? Ngocok? Ngocok? Hah? Ini kayak gini aja di mediumnya gimana dia tuh? Ya gitu, nggak mau diem. Nggak mau diem. Kamu ngapain di situ Haidar? Kenapa kamu gangguin penghuni rumah itu? Biasa enggak begitu itu ya, cuma kayak lebih ke ngajak main gitu, kayak anak kesepian gitu. Oh, kamu meninggalnya kenapa? Jadi dia sebetulnya bukan gangguin, tapi kayak ngomong ngajak main karena sendirian dia itu, kesepian lah gitu ya. Kita tanya meninggalnya kenapa? Oh, jadi meninggalnya tuh jadi kayak apa sih, sering ditinggalin sendiri gitu ya, karena tempat hara ya. Terus maksudnya gimana? Jadi Terlantar? terlantar gitu lah. Jadi kayak kedua orang tuh kayak sendiri. Jadi kayak dia tuh kayak nyari sosok untuk yang dijadiin orang tua. Iya ya, dia terlantar. Maksudnya meninggalnya kenapa? Karena kelaparan atau karena penyakit? Apa karena apa? Atau Dia sakit tapi kayak orang tua itu lebih nggak merawat gitu. Jadi lebih kayak ada punya pekerjaan masing-masing. Insya Allah. Padahal dia lagi Oh, kasihan sekali ya. Ya sudah gini Haidar ya, kamu nanti saya doakan ya terbaik menurut Allah untuk kalian semua ya. Itu kamu udah cukup lah itu. Ya. Nanti nggak tahu nanti Allah kehendaknya gimana. Oke, cukup dari saya. Jadi sahabat, tutup aja itu mediumnya, ditutup aja udah. Jadi sahabat, ini ibu sudah nutup channelnya, udah di closing. Kita sekarang tahap berdoa. Tahap berdoa itu gini, kalau ada portal itu, jadi gini sahabat, di suatu rumah itu ada beberapa skenario. Pertama ada portal alamiahnya, kedua di bawah tanah itu ada pusaran hitam. Kebetulan di sini portal. Nah portal ini harus ditutup, gitu. Ditutupnya gimana? Itu selain saya bermohon
ya pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terjadi penyimpangan. Kedua, saya bermohon juga saya pasang poros di situ. Ya, poros dengan kualitas yang terbaik untuk Allah, entah di kualitas positif, meta al-haq atau di atasnya. Ya, pokoknya semuanya itu terbaik untuk Allah sajalah. Jadi saya hanya bermohon, saya hanya sebagai sarana saja. Semuanya terserah pada Allah. Nanti saya berdoa, ya, Ibu Ma'rifatul nanti akan tahu sudah cukup, ya, yang terpasang di situ dan kondisinya apakah sudah tersiap atau enggak. Ya, jadi tujuannya adalah sampai itu portal sudah gak ada, terbaik untuk Allah, entah dipindah atau di gimana nggak ngerti saya. Ya, kita mulai berdoa ya. Untuk sahabat-sahabat, mari kita berdoa bersama. Berdoanya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu kun fayakun. Ya, berdoanya itu. Oke, kita sama-sama ya. Alhamdulillah sahabat, cukup ya. Sudah selesai. Gimana? Yang ada di sana cukup. Portalnya masih ada apa sudah? Apakah sudah terpasang poros? Jadi poros itu kayak poros tornado sahabat. Jadi tahapnya mengeliminasi, kedua dipasang di situ poros untuk menjaga. Ya, poros ini menyedot segala sesuatu yang tidak baik tapi didaur ulang. Kalau tadi kan portal itu menyedot semua negatif dikumpulin untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ini poros itu segala sesuatu yang tidak baik itu disedot, didaur ulang dikembalikan ke alam. Itu. Alhamdulillah sahabat, edisi kali ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk meningkatkan keimanan dan ketahuan kita bersama. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Allahu Akbar. La